Bagaimana memastikan bahwa di pekerja itu uangnya tetap aman di usia 56 tahun. Tadi ini adalah jaminan sosial, ini untuk memastikan warga bisa tetap sejahtera di usia yang tidak produktif. Tetapi ini bukan karena alasan pemerintah nggak punya duit sehingga uang keringat hasil buruh, uang keringat rakyat, pekerja dan buruh ini sengaja ditahan supaya membiayai program lain yang tidak ada hubungannya dengan tenaga sekali kerja. lagi saya katakan tidak digunakan untuk membiayai yang lain. Tidak untuk IKN, Pak? BPJS tidak berfungsi untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang lain. Termasuk IKN ya Pak Menko? IKN sudah ada envelope-nya di dalam APBN. Jadi ini kan kalau namanya IKN itu kan amplopnya ada di Kementerian PUPR dan ada di APBN. Jadi tentu jangan diaduk-aduk antara satu hal dengan hal yang lain. Jadi saya pikir ini framing ini menjadi tidak sehat, Bu Rosi. Ya, Pak Menko, apakah saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, yang mengatakan bahwa ini adalah duit rakyat, tadi seperti duit pekerja, dan saya ingin mengatakan JHT bukanlah dana dari pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh. Jadi ini menjadi pertanyaan kenapa harus dibatasi harus 65 tahun. Tapi kemudian ada pernyataan dari Ketua DPR harus dikaji ulang. Apakah ada ruang untuk mensosialisasikan dulu, mengkaji ulang, termasuk menunda dulu implementasinya di Mei yang akan datang? Jadi pertama, JHT itu kan merujuk pada Undang-Undang SJSN, dan itu nomor 40 tahun 2004. Nah setelah dikaji ulang, dan ini kaji ulangnya kan dalam waktu dari 2004 sampai 2021. Nah oleh karena itu dari hasil dikaji ulang, maka diperkenalkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi jangan melihat JHT sendirian saja. Nah ini kan paketnya sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan. Dan kedua, ini kan namanya skema asuransi. Skema asuransi apapun itu dibayar oleh mereka yang ingin mendapatkan asuransi pada usia tertentu. Jadi ini bukan dalam tanda petik bukan khusus skema JHT saja, tapi ini khusus skema asuransi seperti demikian. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak manfaat itu bisa diambil, contohnya yang untuk perumahan bisa 30%, ya. Dan juga bisa ditambah lagi 10% untuk keperluan lainnya. Jadi hal tersebut bisa dicairkan. Ya. Ya betul, itu bisa dicairkan meskipun selama ini Pak Menko seperti tadi yang kita sudah bincangkan, selama ini bisa langsung ngambil semuanya secara tunai. Kalau ngambil semuanya secara tunai kan kena PHK dan dia tidak punya jaminan lagi pada saat dia usia tua. Ya, persis. Selesai sudah. Ya, jadi itu yang harus ditegaskan, ya. Bahwa itu tidak menjadi jaminan hari tua, tetapi menjadi jaminan pada saat dia di PHK. Ya. Nah sedangkan kita sedang membuatkan konsep unemployment benefit yang dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia, yaitu yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi sebenarnya kita sedang melakukan add-on. Dan ditambahkan lagi untuk asuransi jaminan kehilangan pekerjaan, preminya dapat dari mana? Tidak dari pekerja, tidak juga dari perusahaan, tapi ini adalah chip-in pemerintah di situ. Jadi Pak, kalau saya boleh dapat konfirmasi, JKP ini nantinya itu tidak dipotong lagi dari gaji pekerja ya Pak? Tidak, sudah dibayar pemerintah. Dan itu tidak juga dibebankan oleh perusahaan? Dibayar pemerintah, dan pembayaran yang 45% dan 25% seluruhnya dari skema asuransi yang disiapkan oleh pemerintah. Terakhir saja. Tidak memotong JHT yang nantinya menjadi hak pekerja. Ya. Tidak 1 sen pun dipotong. Ya. Terakhir singkat saja Pak Menko, saya ingin minta ketegasan atau yang lebih clear dari Pak Menko. Jadi tidak ada jalan lain selain menjalankan ini dan tidak akan menundanya di bulan Mei. Seperti apa yang pertama tentu sosialisasi perlu dilakukan dalam 3 bulan. Dan kedua ini kan Permenaker. Jadi tentu Permenaker itu nanti diberlakukan baru pada bulan Mei. Dan saya tegaskan kembali, ini adalah hasil review
terhadap SJSN yang tahun 2004 tersebut, yang tentunya ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan. Pak Nah, namanya Permenaker kan tentu dilakukan sosialisasi ini dalam waktu 3 bulan. Ya, ada sosialisasi selama 3 bulan, tapi mereka mengatakan baik sosialisasi satu hal, tapi tunda dulu bulan Mei-nya. Ya atau tidak, Pak Menko? Ini kan bukan soal tunda, yang penting sosialisasi dulu. Kalau semua ditunda kan itu namanya bukan sosialisasi. Sosialisasi adalah penjelasan. Nah, silakan nanti menjelaskan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja dan silakan sampaikan saja kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja. Baik.